Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi di pelajaran Ibu, yaitu kaitannya dengan materi prakarya dan kewirausahaan. Ibu di sini akan membahas tentang submateri media promosi makanan khas daerah yang dimodifikasi. Tentunya materi media promosi di sini tidak hanya kaitannya dengan makanan khas daerah yang dimodifikasi saja, tetapi materi media promosi juga itu menyangkup atau meliputi beberapa aspek yang ada di dalam prakarya dan kewirausahaan. Tentunya dalam prakarya dan kewirausahaan itu kan ada aspek rekayasa, ada budidaya, ada pengolahan, dan juga ada kerajinan. Nah, nanti mungkin untuk pertemuan sekarang, Ibu akan bahas tentang media promosi makanan khas daerah yang dimodifikasi terlebih dahulu. Tapi pada dasarnya, apa yang akan Ibu sampaikan dengan kaitan media promosi di sini, ini bisa saling bergantung atau saling keterkaitan antara materi satu dengan yang lainnya. Jadi, media promosi di sini materinya tidak hanya khusus untuk makanan khas daerah yang dimodifikasi saja, tetapi juga meliputi beberapa aspek materi yang lain. Nah, kita awali dengan pengertian dari promosi. Promosi merupakan bagian dari strategi pemasaran. Ada beberapa pengertian menurut para ahli, di antaranya menurut Sistaningrum, promosi adalah suatu upaya atau kegiatan perusahaan dalam mempengaruhi konsumen maupun konsumen aktual maupun konsumen potensial agar mereka mau melakukan pembelian terhadap produk yang ditawarkan saat ini atau di masa yang akan datang. Sedangkan menurut Gito Sudarmo, promosi adalah kegiatan yang ditujukan untuk mempengaruhi konsumen agar mereka dapat menjadi kenal akan produk yang ditawarkan oleh perusahaan kepada mereka dan kemudian mereka menjadi senang lalu membeli produk tersebut. Nah, sedangkan pengertian promosi menurut Kotler bahwa promosi adalah bagian dan proses strategi pemasaran sebagai cara untuk berkomunikasi dengan pasar dengan menggunakan komposisi bauran promosi atau promotional mix. Dan menurut Rambat Lupioadi, yaitu promosi merupakan salah satu variabel dalam bauran pemasaran yang sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam memasarkan produk jasa. Jadi, kegiatan promosi bukan saja berfungsi sebagai alat komunikasi antara perusahaan dengan konsumennya, melainkan juga sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen dalam kegiatan pembelian atau penggunaan jasa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari konsumen itu sendiri. Nah, sekarang apa sih tujuan dan fungsi dari promosi itu? Nah, tujuan dari promosi yang pertama menyebarkan informasi produk ke target pasar potensial, dan kedua untuk mendapatkan kenaikan penjualan dan juga profit atau laba. Yang ketiga, untuk mendapatkan pelanggan baru dan menjaga kesetiaan atau mungkin loyalitas pelanggan. Nah, yang keempat, untuk menjaga kestabilan penjualan ketika terjadi kelesuan pasar. Sedangkan fungsi promosi diantaranya, pertama, dia bisa memberikan informasi. Promosi juga dapat menambah nilai suatu barang dengan memberikan informasi kepada konsumen, di mana promosi dapat memberikan informasi baik tentang barangnya, harganya, maupun informasi lainnya yang mempunyai kegunaan untuk konsumen. Tanpa adanya informasi seperti itu, orang akan segan atau tidak akan mengetahui banyak tentang suatu barang. Dengan demikian, promosi merupakan suatu alat bagi penjual dan pembeli untuk memberitahukan kepada pihak lain tentang kebutuhan atau keinginan mereka, sehingga kebutuhan dan keinginan tersebut dapat dipengaruhi dengan mengadakan pertukaran yang memuaskan. Jadi, fungsi dari promosi itu diantaranya yaitu bisa memberikan informasi. Fungsi yang lainnya yaitu membujuk dan mempengaruhi. Promosi selain bersifat memberitahu juga bersifat untuk membujuk, terutama kepada pembeli-pembeli potensial. Artinya, pembeli yang berpotensi untuk dia akan setia terhadap produk kita. yaitu dengan mengatakan bahwa suatu produk adalah lebih baik dari produk yang lainnya.
kita memberikan image positif terhadap produk kita dengan membandingkan dengan produk yang lain. Tetapi kita tidak menjatuhkan produk yang lain, hanya kita memberikan keterangan tentang kelebihan produk kita itu apa dibandingkan produk yang lainnya. Di sini kita perlu memberikan informasi dengan membujuk di sini, informasi pembujukan di sini, atau informasi untuk mempengaruhi konsumen di sini kita bisa melakukan dengan tadi beberapa informasi kaitannya dengan analisis SWOT. Jadi kita juga memberikan informasi tentang kelebihan produk kita. Bila perlu memang kalau misalkan kita merupakan penjual yang jujur, kita pun perlu mengutarakan kelemahan produk kita itu apa. Nah, fungsi yang ketiga yaitu menciptakan kesan atau image, di mana promosi dapat memberikan kesan tersendiri bagi calon konsumen untuk produk itu diiklankan, sehingga pemasar menciptakan promosi sebaik-baiknya. Misalkan untuk promosi periklanan dengan menggunakan warna, ilustrasi, bentuk atau layout yang sangat menarik, agar itu bisa menciptakan kesan atau image yang positif kepada calon pelanggan. Nah, fungsi promosi yang keempat yaitu promosi merupakan suatu alat mencapai tujuan, di mana promosi dapat digunakan untuk mencapai tujuan, yaitu untuk menciptakan pertukaran yang menguntungkan melalui komunikasi, sehingga keinginan mereka dapat terpenuhi. Dalam hal ini, komunikasi dapat menunjukkan cara-cara untuk mengadakan pertukaran yang saling memuaskan. Artinya, feedback di sini adalah terjadinya proses jual beli. Dia juga tidak hanya mendapatkan barang, tetapi dia juga bisa mendapatkan benefit atau manfaat dari barang tersebut. Tentunya kita sebagai penjual pun akan menerima atau kita akan mencapai goal kita, yaitu salah satu yang tujuan utama yaitu mendapatkan profit dari hasil penjualan. Nah, karakteristik promosi penjualan dipercaya juga mampu mengubah nilai harga yang diterima konsumen dengan menaikkan nilai atau menurunkan harga. Membutuhkan perhatian khusus memang menyangkut strategi pengembangan promosi ini sebagai senjata kompetitif atau persaingan dengan memberikan dorongan ekstra bagi sasaran atau segmentasi pasar, serta agak sedikit memaksa penjualan. Artinya kita berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan promosi semenarik mungkin dan menciptakan image yang positif, image yang bisa membujuk dan juga mempengaruhi konsumen agar konsumen itu bisa benar-benar tertarik untuk membeli produk kita. Nah, selanjutnya jenis-jenis promosi. Ada beberapa jenis promosi, di antaranya yang pertama promosi periklanan. Jenis promosi periklanan di sini bisa berbentuk non-pribadi dan juga menggunakan berbagai macam media seperti televisi, radio, internet, dan juga lainnya. Hal ini juga dilakukan sendiri untuk menarik perhatian konsumen. Apalagi sekarang promosi melalui internet itu kan memang luar biasa ya, media sosial menggunakan Instagram, TikTok, terus juga mungkin saluran media sosial yang lainnya, Twitter, ataupun yang lainnya. Bagaimanapun caranya, si penjual itu semaksimal mungkin membuat promosi periklanan yang semenarik dan sesimpel mungkin. Dan juga menyesuaikan target pasarnya mana. Artinya kita juga menyesuaikan. Ketika ibaratkan target pasarnya adalah remaja dan dewasa, kita akan memilih channel promosi yang berkaitan dengan media sosial yang sekarang lagi digandrungi oleh target-target pasar tersebut. Artinya kita pun mencoba untuk menarik perhatian konsumen dan mendesain periklanan semenarik mungkin. Nah, jenis promosi yang kedua yaitu penjualan tatap muka, di mana penjualan tatap muka atau personal selling itu merupakan salah satu jenis promosi yang dilakukan secara langsung. Biasanya digunakan para penjual untuk mempengaruhi konsumen akan melakukan kegiatan. Nah, kegiatan ini biasanya dilakukan dengan cara mendatangi ke tempat konsumen. Biasanya di sini kayak sales produk kaitannya dengan alat rumah tangga gitu kan, atau juga ada yang promosi tentang kacamata, atau mungkin pokoknya kaitannya dengan peralatan-peralatan rumah
atau mungkin yang lainnya. Jadi kayak total kalau misalkan penjualan secara tatap muka, jadi door to door. Jadi si personal selling ini bisa langsung ketemu langsung dengan calon konsumennya, bisa langsung interaksi langsung, bisa dengan sedemikian rupa menyusun kata agar bisa mempengaruhi dan membujuk calon konsumen untuk membeli produk kita. Nah, jenis promosi yang ketiga yaitu promosi publicity, di mana promosi publicity merupakan jenis promosi non-personal mengenai pelayanan usaha tertentu dengan cara membahas informasi dan berita tentang produk yang dijual. Jenis promosi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti wawancara yang begitu populer biasanya di media sosial. Yang sedang membahasnya tentang makanan khas daerah yang dimodifikasi, jadi kurang lebihnya materi media promosi itu yang tadi sudah Ibu sampaikan. Tapi pada dasarnya materi promosi yang tadi Ibu sampaikan itu tidak hanya khusus untuk makanan khas daerah yang dimodifikasi, tetapi bisa menyangkut juga 3 bidang yang lainnya, yaitu budidaya, pengolahan, rekayasa, ataupun mungkin kerajinan. Oke, mungkin nanti materi yang selanjutnya tentang bagaimana kita membidik bauran pemasaran, bagaimana kita membidik segmentasi pasar ataupun targeting, itu akan Ibu sampaikan di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan kalian bisa dipahami dan tetap semangat untuk selalu belajar dan tidak lupa tetap bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.